Welcome to my channel. Ya, selamat datang di channel Bung Harpa dan juga selamat hari Kamis buat teman-teman semua dimanapun kalian berada dari seluruh penjuru Indonesia, seluruh penjuru dunia yang macam-macam wilayahnya. Karena setiap gua live reaction atau bikin video itu banyak yang update lokasi dari berbagai macam tempat ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semua. Gue mau mengucapkan dari lubuk hati yang paling dalam atas dukungan kalian. Walaupun gue masih banyak kekurangan, jadi mohon maaf. Tapi juga terima kasih banyak masukan dari kalian. Banyak yang juga memberikan support dalam bentuk dukungan, doa dan juga bahkan mungkin dalam bentuk sesuatu lah begitu ya. Nah oke. Teman-teman, di edisi kali ini gue nggak akan bahas masalah teknis tim nasional kita. Nanti aja ya, setelah ini gue akan bikin baru soal kondisi pemain, kemudian juga kira-kira strategi apa yang akan digunakan di Sintayong dan bahkan sampai perkiraan formasi yang akan digunakan oleh Sintayong. Nah di video kali ini gue akan bahas aja informasi-informasi umum ya, gue rangkum yang mungkin akan membantu kalian dalam melihat perspektif tim nasional kita lebih utuh dan lebih menarik. Jadi ketika nanti nonton kita sudah well informed. Nah gue akan update soal rumput. Nah ini yang pasti menjadi isu sentral menjelang pertandingan nanti lawan Jepang. Jadi ini H-1 ya, kita menghadapi Jepang. Gak terasa setelah dari Qingdao kemarin lawan China, kita tunggu tapi ternyata sudah di ujung pertempuran tim nasional kita tentunya. Jadi kita akan bahas soal rumput GBK. Jadi nanti gua akan kasih gambar eksklusif buat kalian supaya kalian bisa lihat langsung seperti apa kondisi rumputnya. Dan juga gua akan bahas soal jadwal ke tim nasional Indonesia, Coach Sintayong dan pasukannya di hari ini, hari Jumat. Ngapain aja, dengan siapa aja, di mana. Nah, tapi sebelum kita nanti ke topik utama, ya seperti yang gue bilang ini ngacak aja ya. Jadi apa yang terlintas, apa yang kira-kira menarik atau yang perlu diinformasikan gue akan sampaikan. Jadi gue ngasih tahu dulu satu informasi yang cukup penting, bahkan sangat penting sebenarnya terkait dengan posisi kita nanti di Piala Asia 2027, di mana kita semua tahu kita sudah dipastikan lolos tanpa harus menjalani kualifikasi, yaitu di Saudi Arabia tahun 2027. Nah nanti tanggal 9 Desember ini channel Bung Harpa akan hadir di sana. Drawing, nah ini dia drawing Piala Asia 2027. Sekali lagi catat tanggalnya, tanggal 9 Desember 2024 di Kuala Lumpur. Again, channel Bung Harpa akan datang ke sana langsung memberikan reportase, memberikan gambaran dan juga tentunya kita akan todong satu persatu para pelatih yang nanti kita nggak tahu segrup dengan siapa, karena satu grup kan 4 tim, jadi akan ada 3 lawan yang menjadi oposisi dari Indonesia. Kita nggak tahu siapa, nanti kita akan todong satu-satu minta pendapatnya dan juga Coach Sintayong kalau memang datang, atau Pak Erick Thohir kita nggak tahu. Oke, itu ya. Jadi informasi soal undian babak grup Piala Asia 2027 akan diadakan atau dilangsungkan tanggal 9 Desember di Kuala Lumpur. Nah, soal rumput GBK ini seperti yang gue katakan tadi menjadi isu sentral. Dan juga satu gue lupa sampaikan ke kalian soal mesin atau alat-alat face recognition. Nah ini karena sesuatu yang baru buat kita. Jadi kita rumput dulu deh ya, soal rumput GBK ini gua rekam, nanti gua akan insert gambarnya biar kalian bisa melihat secara langsung. Ini real ya dari lapangan. Gua rekam itu hari Selasa. Hari Selasa malam, jadi Rabu, Kamis, Jumat. Jadi ini kurang lebih 3 hari lah ya. 3 hari, jadi 4, 5, 6, 72 jam sebelum kick off. Ya nanti gua akan update lagi nanti malam kondisi lapangan terakhir seperti apa, sebagai tambahan aja ya, sebagai addition information buat kalian. Tapi yang jelas kondisi lapangan memang tidak berubah, jadi benar-benar disterilkan. Bahkan saat gua datang kemarin hari Selasa itu sedang ada para pekerja seperti yang bikin LED, kemudian bikin semacam panggung atau apalah ya, pokoknya persiapan itu mereka hilir mudik. Tapi benar-benar mereka tidak boleh
memasuki lapangan sama sekali, bahkan pinggir lapangan sekalipun. Jadi dibikin semacam jaring ya untuk menjaga siapapun ya untuk bisa memasuki lapangan. Jadi ini sesuatu yang bagus. Kondisi lapangannya juga kelihatannya mulus, bukan hanya hijau seperti waktu sebelum menghadapi Australia, hijau sih hijau tapi nggak rata. Tempelan antar karpetnya atau antar roll rumputnya kali ini kelihatan memang lebih baik, lebih bagus, dan juga kelihatan kokoh ya. Dan kita berharap keadaan ini tetap terjaga sampai nanti besok hari H pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, waktu kita kick off menghadapi Socceroos. Nah itu ya, jadi mudah-mudahan ini juga membantu permainan kita menjadi lebih maksimal dan bisa tampil perform. Mudah-mudahan kita bisa mengalahkan Jepang, syukur-syukur bisa mengalahkan mereka atau paling enggak imbang ya. Itu dari rumput, jadi berbeda ketika menghadapi Australia ya, ini jauh lebih baik. Jadi sudah dipastikan. Tapi nanti seperti yang gue bilang 24 jam gue akan mengupdate lagi kondisi rumputnya dalam video gue yang nanti gue sisipin aja ya, supaya kalian terinformasi dengan baik. Nah berikutnya mungkin gue minum teh dulu. Soal face recognition dulu deh sebelum nanti kita ke soal jadwal ya, jadwal terakhir aja, jadwal kegiatan timnas. Jadi face recognition ini seperti yang sudah diberitakan atau diinformasikan oleh federasi, ini akan menjadi menjadi cara baru bagi PSSI untuk bisa menservis event tim nasional itu lebih baik, terutama kalau kita bicara perspektif penonton. Jadi untuk keamanan, mudah-mudahan ini bisa lebih baik lagi ditingkatkan dengan face recognition. Kemudian juga dari segi ketertiban dan kenyamanan ya. Jadi 72 jam sebelum kick off, saat gue juga merekam rumput Gelora Bung Karno itu, gue belum melihat alatnya sama sekali. Ya memang ada semacam yang itu, tapi itu bukan tuh, itu hanya untuk kalau nggak salah tuh yang waktu laut Australia. Jadi hanya beberapa, itu beda ya face recognition-nya, alatnya gue belum melihat. Beda dengan waktu di Qingdao, waktu gue kesana liputan, itu dari 3 hari sebelumnya, waktu bahkan 4 hari kalau nggak salah ya, pokoknya 3 hari. Jadi sama nih ukurannya, apple to apple dengan kita. Itu mereka alat itu sudah siap berjejer. Ya padahal mereka sudah mempraktekkan itu sebelumnya. Nah ini yang gua agak khawatir. Mudah-mudahan ini rundownnya memang seperti itu. Ya tapi sekali lagi kalau kita bandingkan dengan China, mereka lebih cepat ya untuk menghadirkan alat-alatnya di sana. Apalagi buat kita ini sangat baru, pertama dalam sejarah. Jadi gua khawatir, ya mudah-mudahan enggak ya. Tapi ini kan mengantisipasi. Gua khawatir nanti banyak kendala saat memasuki stadion ya. Apalagi kita udah tahu ini sold out. Gua nggak tahu ya, mungkin 70 ribuan penonton akan hadir, dan biasanya selalu yang pertama itu tidak sempurna. Jadi akan banyak kendala-kendala. Makanya memang salah satu antisipasi yang dilakukan adalah PSSI mengatakan supaya penonton hadir lebih cepat ya. Jadi kalau kita berpikir orang akan datang 2 atau 3 jam lebih cepat, mungkin 5 jam kalau perlu ya, karena ini bakalan banyak tantangan ya. Sekali lagi gue bukan berharap apa-apa, tapi kita hanya belajar dari situasi serupa di mana-mana. Sesuatu yang pertama itu pasti akan banyak kendalanya gitu ya. Jadi gue nggak tahu, besok akan gue cek lagi pas ada sesi preskon dan juga pitch testing di GBK. Nanti kita akan lihat kesiapannya. Mudah-mudahan harusnya sih udah ada ya, karena itu kan alat baru, semuanya tuh pasti orang gamang ya, tidak biasa ya, baik untuk cara instalasinya, penggunaannya, man behind the gun-nya, kemudian mitigasinya kalau ada nggak jalan seperti apa, itu pasti banyak banget tantangannya ya. Jadi semoga mulus, semoga memang seperti biasa proyek Roro Jonggrang ya kan. PSSI ini biasanya kan mepet-mepet deadline, tapi akhirnya memang banyak yang berhasil juga ya. Nah, last but not least, seperti janji gue tadi, gue ingin menyampaikan ke kalian, menghadirkan informasi soal jadwal PSSI besok menjelang pertandingan menghadapi Jepang. Jadi seperti biasa ada sesi konferensi pers, seperti biasa pula dilakukan di di Gelora Bung Karno dan di GBK Arena ya, di ruang PSSI Pers GBK Arena. Benar-benar ya, di GBK, di ruang preskonnya yang biasa. Itu Jepang duluan yang menggelar konferensi pers itu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Jadi setengah 5 sore. Bukan besok ya, hari Jumat lah pokoknya ya. Hari Kamis. Tukar terus. Hari Kamis tanggal 14 November pukul 16.30 waktu Indonesia Barat atau setengah 5 sore.
ya itu Jepang. Yang pasti Hajime akan hadir. Kita nggak tahu siapa yang mendampingi. Kalau kita lihat dari naga-naganya sih mungkin Nagatomo ya, naga-naganya Nagatomo. Tapi kita nggak tahu, bisa aja Endo, bisa aja Doan, bisa aja mungkin Zion Suzuki, kita nggak tahu ya. Yang pasti pelatihnya akan hadir di sana dan harus hadir kecuali sakit. Dan kemudian sesi Indonesia itu pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Jadi selang berapa tuh? Hampir 2 jam ya. Hampir 2 jam. Dan kemudian bertautan akan dilanjutkan dengan pit testing. Ya, Jepang duluan coba lapangan di GBK yaitu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, jadi setengah 6 sore. Kemudian Indonesia itu jam 18.50 official training atau pitch testing ya, jadi jam 7 malam kurang 10 menit gitu. Seperti biasa juga kita nggak tahu nanti ya siapa yang akan ditunjuk oleh Sintayong untuk menemani beliau di press con besok ya, macam-macam ya. Bisa mungkin yang belum pernah, seingat gue Sandy Walsh dan cukup lama bergabung seingat gue ya, tapi kita nggak tahu itu penting gak penting ya. Yang pasti nanti kita akan lihat, channel Bung Harpa juga akan hadir di sana untuk ya melihat seperti apa kesiapan dari kedua tim menjelang pertandingan kelima dari grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga. Alright, itu tadi rangkuman random nano-nano buat teman-teman semua. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Sehat selalu dan bye-bye.